mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Maka dikembalikan ruh segala malaikat. Jadi Bu, yang mati bukan hanya manusia, kan malaikat makhluk juga. Maka malaikat juga mati. Ada yang nanya, Bu, kita kan manusia, sababnya yang cabut nyawa kan tugasnya malaikat siapa yang cabut nyawa? Hah? Israel. Karena tanya, Ustaz, malaikat Israel nyabut nyawa manusia, betul. Malaikat Israelnya mati, yang nyabut siapa? Enggak matikan. Ini dibilang Allah kembalikan ruh segala malaikat. Berarti malaikat juga nanti mati. Cuman jangan pakai kepikiran panjang. Israel siapa yang cabut ya? Ya mau ngapain pikirin? Itu urusan Allah Ta'ala. Sama kayak orang, Bu, lihat. Ibu dalam sehari semalam itu kan tugasnya malaikat Israel cabut manusia bukan 1, 2, Bu. Bisa nggak ibu pernah nggak kepikiran malaikat Israel gimana nyabutnya ya? Di sana mati, tetangga saya mati, kok berbarengan nyabutnya bagaimana ya? Dibagi dipikir nyabutnya bagaimana? Itu urusan malaikat. Kan saya tanya, ibu di kipas nyala, lampu nyala, son nyala. Ustaz Ibrahim matiin satu-satu, kalau dicopot dijatuhin satu tuh sakelar, tek, mati semua nggak? Itu pikir gampang aja. Jadi nggak usah diperinciin. Gimana malaikat Israel ya? Di Indonesia aja sehari bisa ribuan mati, belum negara lain. Pusing mikirin malaikat Israel. Jangan, bukan tugas kita. Ya, itu urusan Allah Ta'ala. Maka aku dikembalikan ruh segala malaikat dan berkata ya kepada Jibril, hai Jibril, katakan olehmu kepada Malik, penjaga neraka, Ridwan, penjaga surga, apa suruh penghias surgaku, disuruh dandanin tuh, Bu, malaikat Ridwan yang jaga surga, rapiin tuh surga, hiasin. Kenapa? Kata Allah, aku hendak membalas hambaku yang berbuat taat kepadaku. Allah siapkan balasan surga buat hamba Allah yang bakti taat kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, dan katakan olehmu kepada Malik Zabaniyah, malaikat Zabaniyah yang bertugas menyiksa, suruh sedia neraka, rapin tuh neraka, siapin, bikin panas apinya. Kenapa? Aku hendak membalaskan segala hambaku yang durhaka kepadaku. Jadi Allah ciptakan, Bu, ada surga, ada neraka, memang udah disiapkan sebagai balasan bagi orang apa? Surga buat hamba Allah yang taat kepada Allah. Neraka Allah siapkan buat hamba Allah yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Udah jelas. Seperti firman-Nya, dan berkata bagi Mikail, gantungkan olehmu mizan. Mizan itu timbangan, neraca yang adil. Nah ini antara segala makhluk yang banyak. Lah kan hamba Allah, Bu, banyak manusia, miliaran, dari semenjak awal manusia Nabi Adam sampai entar manusia terakhir. Maka Allah suruh malaikat Mikail, siapkan timbangan, neraca, mizan yang betul-betul adil, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, betul-betul adil. Seperti firman-Nya kepada Israfil, wa nufiqa fis suri, bagi segala khalaik yang banyak dalam mahsyar, maka ditiup oleh Israfil. Nah, baru tugas itu Jibril, Mikail, Israel, Israfil yang meniup sangkakala. Ya. Maka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril, hai Jibril, pergilah engkau kepada Mauqif,
ya, tempat daripada segala malaikat dalam surga, dan suruh olehmu akan ridwan beri kepadanya mahkota yang besar dan pakaian daripada baju dan kain, dan beri panji-panji liwaul hamdi, ya, panji-panji pujian yang aku persalinkan, yang aku persiapkan untuk siapa? Kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bu, surga yang pertama buka siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan Nabi kita. Ya, Nabi kita, Nabi yang diutus Allah terakhir, Rasul terakhir. Tapi dengan demikian ingat, surga tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah persiapkan surga. Maka mengambillah Jibril akan mahkota dan panji-panji itu, dan Mikail membawa kain pakaian dan selimut, dan Israfil membawa baju dan kaos, dan Israel membawa buruk. Dan berhentilah mereka antara langit dan bumi. Maka berkata Jibril, mana bumi dunia? Sampai Jibril kebingungan, mana bumi dunia? Kenapa bingung? Karena kan udah kiamat, bumi udah rata. Maka Jibril kebingungan, di mana bumi ini? Nah, dan mana kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jibril nyariin. Maka nggak lama, maka bergerak-geraklah bumi. Itu bumi yang tadi udah hancur, berantakan, rata, tiba-tiba bergerak lagi. Dan awal mula bumi bergerak, ada satu makam yang terbuka. Itulah makamnya terbuka kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad manusia pertama yang dibangkitkan. Ya, kuburnya terbuka, terbelah. Dibangkitkan Nabi. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihatnya dengar daripada kuburnya, dan menyapu-nyapu Nabi akan tanah dari kepalanya. Ibarat orang nih, kan ada dalam kuburan tanah, begitu bangun pasti kan di atas kepala ada tanah. Nabi bersih-bersihin tanahnya. Nah, itu menunjukkan apa? Bukti bahwa betul Nabi itu pun bangkit, dihidupkan kembali. Maka duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di batas kepala kuburnya. Kan kalau pala kan, ini pala nih bu, ini kaki. Nabi bangun, duduk di tempat kepalanya, di sini maksudnya itu, duduk, ya. Kemudian maka ia menilik, Nabi nengok ke kanan dan ke kiri, lah sepi, kagak ada orang, lah bumi hancur, ya. Padahal tiada dilihatnya satu daripada kampung dan rumah. Apa lagi? Lah kampung nggak ada, rumah udah nggak ada. Kiamat nyari gang apa sih? Gang jeruk. Mau nyari pakai map, nggak ada, bumi udah hancur, ya. Kampung nggak ada, rumah nggak ada. Maka dilihatnya ada Jibril. Nggak lama Nabi ngelihat sosok Jibril. Sertanya maka bersabda ia kepadanya, hai Jibril, apa hari ini? Tuh, Nabi nanya sama Jibril, ini hari apa? Nggak seperti biasanya, hari yang aneh. Maka sembah Jibril, inilah hari engkau memberi syafaat kepada umatmu. Maka Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, inilah saatnya ya Rasulullah, hari yang ditunggu-tunggu untuk engkau kelak memberikan syafaat pertolongan buat umatmu. Maka sabdanya Nabi, di mana sekarang segala umatku? Nabi tanya lagi tuh, lihat bukti sayang Nabi sama umatnya. Nabi yang nanyain umatnya di mana. Bahkan Nabi berharap mudah-mudahan engkau tinggalkan mereka itu, umpama ada yang dalam lagi disiksa azab, aku hendak engkau kabarkan kepadaku. Maksudnya begini, Nabi berharap jika kau kasih kabar ya Jibril, mungkin ada umatku yang tengah disiksa, kabarin aku. Untuk apa? Aku kasih pertolongan syafaat kepada umatku. Nah itu, kan itu udah saatnya.
Maka sembah Jibril alaihi salam, demi kemuliaan Tuhanku, tiada seorang daripada hamba Allah yang dibangkitkan dahulu daripada Tuhan hamba kemudian. Tapi kan kenyataannya apa? Maka Jibril katakan, demi Allah, bahwa hari ini tidak ada satupun manusia dibangkitkan sebelum engkau. Jadi artinya apa? Ya Nabi Muhammad manusia pertama yang bangun, yang dibangkitkan di alam kuburnya. Manusia lainnya ya belum ada. Kemudian maka dia bawa oleh malaikat segala pakaian itu ke hadapan Nabi. Lalu dipakaikannya. Gak lama apa? Maka buruk pun dibawanya ke hadapannya. Maka berkata Rasulullah, Nabi nanya lagi, udah rapi Nabi ini, mau naik buruk. Berkata, ya Jibril, di mana segala sahabatku? Bu, ibu yang udah haji umrah, Bu Haji Hera, makam Nabi kan diapit sama dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu sampai Nabi nanyain, mana sahabatku? Maka berseru-seru ya Jibril, hai segala ruh yang suci. Akhirnya maka Jibril dengan izin Allah apa? Dipanggil tuh, wahai segala ruh yang suci, kembalilah kamu kepada jasad yang tahir. Jadi kalau ruh yang suci, Bu, yang orang baik-baik, maksudnya begitu, dia akan balik kepada jasad yang tahirah juga, jasad yang suci juga. Nggak lama bangun, berdirilah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi awal mula yang bangkit nanti, Bu, Nabi Muhammad, diikuti Sayyidina Abu Bakar, diikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dua sahabat ini kan yang mengapit makamnya Nabi, ya. Maka diberikannya oleh pakaian mereka itu daripada mahkota, yakni qilatun qamar, ya, pelepah, dan baju dan sirwal kain. Maka naik keduanya mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut tuh Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar nemenin Nabi di atas buruk. Kemudian berjalan mereka itu kepada bumi yang putih, dan yaitu Baitul Maqdis. Di mana, Bu, Baitul Maqdis? Palestina. Nah itu, makanya kewajiban kita sama umat Islam. Kenapa? Itu yang Allah abadikan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya kita umpama, Bu, belum sanggup nolong saudara kita di sana, minimal habis sholat kita doain, ul jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Ya Allah, tolong bantu saudara kami yang ada di Palestina. Nah, itu. Dan adalah jauh perjalanan itu, 40 tahun lamanya. 40 tahun kira-kira sebentar apa lama, Bu? Ya Allah. Dari umur muda gadis, umur 20 tahun, jedaknya 40 tahun, 20 ke 40 apa namanya, jadi 60. Kira-kira fisik gadis 20 tahun sama nenek-nenek 60 tahun sama beda? Beda. Artinya apa? Menunjukkan itu bukan waktu sebentar, ya. Sekian lama tuh perjalanan itu, jauhnya perjalanan 40 tahun lamanya. Maka berhentilah di sana Jibril, duduk di sebelah kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Mikail duduk di sebelah kiri, dan Abu Bakar dan Umar duduk di hadapannya, ngawal tuh, ya. Kemudian berkata Allah Jalla Jalalu, ya Israfil, unfuk fis suri, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas